Hari ini kita coba ya, ini sebuah program baru, terutama mungkin kita coba ya biar teman-teman yang ada di grup tele kita bisa saling sapa. Karena dulu ada grup tele kita yang back to basic, saya tutup ya karena terlalu banyak false. Jadi kita ganti dengan channel ya. Nah, oleh sebab itu kan kalau channel kan satu arah ya. Nah, bagaimana saya bisa menyapa teman-teman di channel lebih jauh lagi agar kita juga bisa saling kenal ya. Terus habis itu saling tahu juga gitu loh, apa sih sebenarnya gaya trading kita agar pada saat mungkin kita ngasih trading idea nanti harus diperlakukan ya dengan gaya seperti apa. Dan after market review ini kita akan adakan di hari Selasa dan hari Kamis ya, Selasa dan Kamis saja. Terus yang ini untuk umum ya, untuk buat teman-teman yang ada di channel tele bisa join. Terus untuk yang hari Sabtu kita ada market update. Nah, kalau market update memang khusus untuk alumni kelas ya. Jadi kita khusus untuk Sabtu aja lah. Sabtu itu memang kita khususkan untuk alumni kelas. Terus memang akan ada apa ya namanya review atau siaran ulangnya di YouTube ya. Cuma memang nanti teman-teman akan lihat lah ya, kayak misalnya mungkin juga gitu ada bagian-bagian yang kita cut gitu karena terlalu panjang juga durasinya di YouTube juga. Mungkin teman-teman juga tidak akan mengikutinya sampai full ya. Program ini saya disclaimer dulu ya. Pertama adalah apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas di channel ini, di program ini ya, ini sifatnya adalah saya men-sharingkan ya apa yang menjadi pandangan saya tentang technical dari market ya, dan mungkin teman-teman nanti ada nanya saham-saham apa gitu ya, itu murni adalah kita bahas hanya technical saja. Nah, soal pengambilan keputusan buy dan sell segala macam itu kembali lagi kepada gaya trading teman-teman, bagaimana teman-teman melakukan analisa kembali ya, terus habis itu siapkan trading plan-nya. Nah, habis itu ya apakah teman-teman bisa stick to the plan ya, itu udah bahasannya udah ke arah psikologi ya, karena kadang-kadang ya rewardnya itu memang bagus ya, tetapi belum tentu juga gitu kita bisa mendapatkan rewardnya karena pada perjalanan waktunya bisa saja kita akhirnya menjadi ketakutan gitu ya, terus habis itu keluar padahal rewardnya masih di atas. Contoh misalnya kayak hari ini ya kita trading Euro USD lah ya, Euro USD kan udah ngambil posisi udah mendekati stop loss, ini bagaimana nih ya kan, akhirnya berjalan seperti rencana ya. Itu yang makanya yang saya bilang apa yang kita bicarakan di sini lebih ke arah saya hanya men-sharingkan apa yang menjadi pendapat saya yang saya lihat dari technical yang ada. Oke. Nah, jadi sebelumnya teman-teman mungkin kita lihat sebentar ya market ya. Kemarin ya semua orang shock ya. Bahkan memang ada apa namanya, kayak saya share di channel juga, saya bilang kan memang ada tekanan jual yang masih cukup eksis ya. Tapi kita tidak menyangka ya bahwa pada hari hari Rabu ya kemarin ya, hari Rabu itu sampai menghasilkan satu candle yang lumayan gede ya. Penutupannya memang sempat ada kayak ditarik gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa wah, ini kok ada sebuah candle momentum yang cukup besar di situ yang hampir menghancurkan semua teknikalnya kita. Betul ya? Jadi ya panic selling lah dan lain sebagainya pasti akan terjadi di sana. Oke. Nah, bagaimana dengan hari ini? Hari ini memang terjadi pantulan. Nah, pantulan ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar ya kalau market pernah turun sebesar itu dan dia mantul. Itu sesuatu yang wajar. Nah, tetapi kalau kita lihat dari teknikal, dia cukup menghormati si trendline ini nih. Ya, jadi belum sampai break ke trendline itu. Nah, apakah dia akan break? Apakah besok dia akan jalan kembali ya? Kita nggak tahu. Oke? Ya, tetapi yang kita bisa lihat pada komposit ini, pergerakan hijau ini sebenarnya cuma menjelang akhir-akhir dari transaksi ya, akhir-akhir dari ini. Ya, akhir-akhirnya. Jadi di akhir dari transaksi bursa hari ini. Jadi dia benar-benar kayak mantul gitu ya, kayak dipaksakan mantul pada akhir bursa. Ya teman-teman kalau ikutin ya pasti teman-teman bisa tahu lah ya bagaimana pergerakan dari indeks harga saham gabungan di mana pagi hari udah kayak roller coaster kan, terus habis itu siang hari terjun ke bawah, kemudian menjelang penutupan dia seperti dibawa naik. Oke. Nah, kondisi ini apakah dia akan menandakan bahwa dia akan terus naik? Nah, ini yang kita mesti konfirmasi besok.
Walaupun memang dia sepertinya mantul ya dari trendline ini ya. Nah, kita tinggal konfirmasi besok. Karena kalau lihat dari teknikalnya, ini kan masih banyak sekali ya resisten-resisten yang ada, apalagi masih ada di sini. Terus secara big picture-nya kita lihat memang dia sedang berada pada pattern ini kan. Ya. Jadi yang kita bilang di hari Sabtu kemarin memang ada cukup banyak sentimen-sentimen katalis-katalis yang sebenarnya tidak terlalu mendukung indeks harga saham gabungan saat ini ya. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa bullish atau apa ya. Kita tinggal melihat aja. Kan tugas kita sebagai trader adalah bereaksi. Kalau ya sinyal menunjukkan bahwa kita udah boleh masuk. Saya ambil contoh misalnya ya. Ini kan ada trend line ya di sini ya. Apa yang kita tunggu sebenarnya kalau kita mau tunggu dia mulai uptrend atau berubah trend atau tidak, berarti kan kita harus menunggu dia break. Alangkah lebih baiknya kalau dia sampai bisa retest. Nah, ya seenggak-enggaknya mungkin dia membentuk kayak base gitu di sekitar trend line. Itu sesuatu yang buat kita itu yang kita tunggu kan. Kenapa kita tunggunya sampai kayak gini ya? Karena agar kita tahu di mana risk kita. Ya, agar kita tahu di mana risk kita. Ingat ya sekali lagi ya, trading itu adalah urusan soal bagaimana kita mengendalikan risiko. Oke, soal cuan, soal profit itu urusan belakang dulu, urusan belakangan. Yang pasti adalah kita tahu di mana kita harus exit kalau seandainya rencana kita tidak disetujui oleh pasar. Itu yang penting ya. Jadi rencana atau sebuah trading plan itu yang paling penting adalah kita tahu di mana kita harus exit kalau rencana ini tidak berjalan sesuai rencana. Itu ya, itu yang teman-teman harus camkan selalu, oke? Saya tekankan selalu mengenai di risk-nya. Karena risk ini ya setiap kali penurunan dari harga itu membuat kita kehilangan uang. Oke, kalau naik mah kita nggak pusing, benar nggak? Itu menambah profit kita, menambah modal kita. Tetapi kalau dia turun dan teman-teman hold itu yang akan menyakitkan kita. Nah, hal-hal yang sakit-sakit ini cuman boleh cuman boleh mampir ke dalam transaksi kita adalah kerugian-kerugian yang kecil. Ya, kenapa harus hanya kerugian-kerugian kecil? Karena itu untuk nutupinnya gampang. Untuk mendapatkan gain buat nutupin kerugian kecil itu sesuatu yang mudah. Oke, sesuatu yang mudah. Daripada teman-teman kalau hold itu untuk membalikkan keadaan cuma buat sampai ke BEP aja itu udah membutuhkan gain yang begitu besar. Nah, gain yang besar-besar itu apakah gampang kita dapatkan di market? Ya kan itu kan pertanyaannya kan. Nah, kalau itu bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan, ya berarti kerugian kita pun harus kecil. Kerugian kecil akan sangat mudah ditutupi dengan satu keuntungan besar. Oke, nah itu yang mau kita lihat dari market ya. Jadi apakah market akan habis itu langsung bullish dan lain sebagainya? Tidak ya. Kalau lihat dari pattern ini sendiri ya, lihat dari pola ini aja. Kalau kita ukur ya, kalau sampai dia masih manut ya dari ini terus mengecil sampai ke ujung gitu ya, maka ini masih akan sampai ini mungkin ada di sekitar November atau Oktober akhir ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, tapi ya dari ini ya mungkin saja dia di pertengahan ini sudah di pertengahan Oktober sudah mulai jalan dan lain sebagainya. Nah, kita nggak peduli dengan kapannya, tapi yang kita peduli adalah saat dia memberikan sinyal ke kita. Ya, bagaimana sinyalnya? Ya dia break aja udah. Nah, kapannya kita nggak perlu tahu. Ya, ini yang kita jaga. Kan kita bukanlah dukun, bukanlah peramal di sini. Yang bisa tahu, oh nanti tanggal sekian, oh ya kalau gitu mah ya udah nggak perlu harus belajar technical. Benar nggak? Ya udah tinggal itu aja, tanya ke dukun, tanya ke paranormal, segala macam. Kapan ya saham saya akan untung dan sebagainya. Betul ya? Ya, tetapi kan masalahnya adalah kita tahu bahwa apa yang akan berlaku di pasar itu tidak bisa kita prediksi. Yang kita bisa lakukan adalah kita antisipasi. Kalau dia begini, baru kita begini. Ya, kalau dia break, baru kita mulai bereaksi. Nah, hal yang sama juga sebenarnya kalau kita lihat ya ada beberapa saham ya. Ini saya mungkin akan bahas sekitar 4 saham baru habis itu teman-teman mau tanya apa silakan ya. Misalnya contoh AMTM. Ya, saya udah share ini berapa kali kan. Ya, nah AMTM kan saya udah bilang jagain jangan sampai loss. Oke, nah hari ini dia udah break.
Hari ini udah break, oke? Nah, teman-teman breaknya di mana sih gitu ya? Teman-teman lihat nih trendline ini ya, trendline ini, kemudian dia break kan? Break, habis itu apa yang dia lakukan? Dia bikin best di sekitar trendline. Ya, nah, habis itu kalau teman-teman tarik trendline, ketemu kan ya? Ketemu ya. Ini kayak orang-orang bilang apa ya? Pattern-nya adalah falling wages atau apa gitulah ya. Ya seperti itulah ya intinya lah ya. Saya nggak mengenal dengan istilah-istilah itu sih. Nah, ini dia udah break. Apa yang kita lakukan? Besok ya. Kalau dia bisa open terus habis itu naik, udah buy aja. Ya, nah kalau kita buy di situ, ya teman-teman tinggal sesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Teman-teman ada di mana? Kalau ada di swing, ya berarti ya teman-teman bisa swing dulu sampai ke atas sini. Stop loss teman-teman pasti di bawah kan? Ini 1/4 ya, 1/4 ya. Mana sih? Oke, nah ya. Stop loss teman-teman di bawah situ. Ya kalau misalnya kita sampai ke ujung sini aja nih, ya anggaplah kita swing sampai ke ujung sini ya 1/4. Jadi kalau dia besok bisa ditutup dengan apa namanya bisa naik dengan hijau ya kita mungkin bisa udah mulai bisa buy ya. Ya, nah buy. Nah, habis itu teman-teman lihat ya, ini stop loss-nya kan biasanya kita pakai persentase ya. Ini mana ya persennya ya? Ya kurang lebih ada di sekitar base itu ya, di bawah base itu. Nah, itu buy. Nah, habis itu teman-teman ikutin nih kalau teman-teman swing saja ini cuma sampai berapa ya? 3.420 ya cukup lah ya 1 banding hampir 1/5 ya antara risk-nya. Risk kita kan udah kecil nih. Di mana? Di bawah sini kan? Di bawah sini nih. Ya, di bawah sini. Habis itu reward kita di sini. Ingat jangan silau dengan reward-nya. Pada saat harga belum berjalan, kita udah masuk nih misalnya contoh besok dia naik terus dia turun lagi ya. Kita kan udah masuk berarti kan? Nah, fokus di stop loss-nya. Oke? Ya. Itu untuk AMTM ya. Besok hari Jumat juga loh. Tolong dipertimbangkan semuanya ya. Siapa tahu dia masih retest lagi ke trendline itu ya lebih baik ya. Tapi dia udah break. Ini udah menandakan dia break. Kalau kita lihat volumenya ya, ini volumenya memang ini volumenya udah lumayan lah ya. Di atas rata-rata, karena ada ini ya, yang garis ini garis moving average di volumenya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu berarti udah di atas rata-rata. Ya, oke. Ini sebuah sinyal cukup baik buat kita. Ya, ini AMTM. Terus habis itu satunya lagi adalah JSMR. Ini yang saya pernah share loh ya di grup Tele. JSMR teman-teman lihat ya, dia sempat break kan kemarin di sini. Terus habis itu karena hari Jumat ya, terus habis itu mulai turun kembali. Nah, apakah dia akan ini ya besok ya dia akan break apa enggak? Nah, teman-teman tinggal tungguin. Kalau sampai dia break ya, saya sarankan adalah teman-teman buy di sekitar ini. Buy pada saat dia break di atas ini. Ya, di atas yang candle yang kemarin tuh, candle yang gede itu, candle hijaunya ya. Nah, kalau teman-teman swing ini ada 1/2 enggak sampai ya. Ini sebenarnya cukup jelek ya. Mana ya? Nah, oke. 1/2 kurang lebih ya. Nah, kalau teman-teman swing saja berarti kan kurang lebih sampai sini. Ya, turunkanlah beberapa tick agar kita bisa dapat TP-nya ya. Ini nah, oke. Nah, teman-teman buy di situ. Buy di sini nih ya. Kalau dia break, terus habis itu kalau dia sampai dia bisa break ke atas sini ya teman-teman baru buy. Ini 1/2 kurang lebih. Ya kita stop loss-nya di bawah sini. Berarti udah kalau dia sampai turun ya berarti udah selesai. Oke. Ingat loh ya, buy-nya itu pada saat di sini. Ini buat swing doang ya. Karena saya lihat di grup Tele kan kemarin kan ada pollingnya kan. Cukup banyak yang swing. Nah, kalau teman-teman buat swing ya, ini stop loss-nya di bawah candle yang gede itu. Terus habis itu TP-nya di atas sini. Ya turunkanlah beberapa tick. Jadi jangan sampai persis di situ. Kadang-kadang nggak kena, ya habis itu turun kan nangis Bombay juga ya. Padahal udah tinggal dikit lagi. Oke, nah satunya lagi adalah TWR. Oke, ini saham ya, yang TWR ini sama Antam ya. Teman-teman bisa buy ini untuk position ya. Jadi bisa untuk agak-agak long ya, ikutin trennya aja. Kalau kita lihat TWR adalah dia lebih ke arah nih seperti ini ya. Kalau ini kita prediksi doang ya, prediksi kita bahwa dia akan membentuk sebuah pattern di sana. Ya mungkin sebuah cup atau apa gitu ya. Nah, teman-teman tinggal lihat. Kemarin kan dia udah kemarin sempat turun ya, terus habis itu kena trendline ini.
ya, kemudian mulai mantul lagi. Ya, nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau seandainya jadi ya, ini kan sebuah analisa kita, sebuah prediksi kita ya. Ingat selalu ya, market yang always right ya. Jadi jangan ngeyel dengan oh ini kan gue udah ini, lu harusnya begini dong. Jangan ya. Oke, nah habis itu target kita di sini. Nah, teman-teman tinggal buy 1/2 aja lah ya. Biar oke, nah kalau dia bisa tutup hijau ini berapa ya? 1.400 ya di atasnya ya, 1.400 ya. Teman-teman stop loss-nya di candle terakhir ini ya. Di bawah candle itu ya, saya taruh di situ aja ya. Kalau ini stop loss-nya, maka TP-nya ya di sekitar inilah, tapi ya kuranginlah beberapa tick. Ini kalau ini 1/2 ya sampai sini lah. Ya sampai di 1.585. Oke. Ya ini untuk TWR, teman-teman perhatikan. Ingat ya, perhatikan stop loss-nya. Kalau teman-teman udah masuk, stop loss-nya di mana? Patuhi. Ya, stick to the plan. Rencananya patuhi dulu. Oke, rencananya. Ini rencananya. Jadi disiplin dulu ya. Jangan hanya masuk doang, terus habis itu, oh kena stop loss. Ini kan katanya sahamnya bagus ya. Oh, gue hold aja deh. Ya, itu udah tidak sesuai rencana. Jadi sesuaikan dengan rencana. Jadi saya hanya ngomongin soal swing saja. Tapi kalau teman-teman mau membawa ini sampai ke position, ini sahamnya cukup bagus. Secara fundamental, teman-teman bisa lihat lah ya, itu kayak buku yang terbuka lah ya. Fundamentalnya semua orang tahu. Dia adalah perusahaan menara kedua setelah Mitratel. Mitratel itu kan belum ada ya, berarti ini adalah perusahaan menara pertama. Jadi market leadernya setelah dia, apalagi dia setelah dia mengakuisisi SUPR ya. SUPR ya, kan kemarin teman-teman tahu lah ya SUPR bagaimana diakuisisi ya, sehingga si TWR ini ketambahan hampir 6.600 menara lebih. Jadi menjadikan dia itu adalah market leader. Jadi ini adalah perusahaan menara terbesar di Bursa Efek Indonesia saat ini. Karena Mitratel kan belum masuk. Oke. Nah, kalau Mitratel udah masuk, berarti Mitratel yang pertama, dia yang kedua. Nah, kalau teman-teman korek lagi, bisnis menara ini sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan. Karena dia duduk diam doang. Orang yang sudah kontrak sama dia itu long term, itu jangka panjang punya. Nah, kalau sesuatu yang jangka panjang plus tidak bisa dibatalkan lagi. Nah, itu untuk position sesuatu yang cukup bagus. Ingat ya, kalau view teman-teman ada di position, berarti ini untuk jangka panjang. Jangka panjangnya bisa berapa bulan, bisa berapa tahun. Baru teman-teman TP sampai trennya udah selesai. Mungkin ya ada pengganti menara kak, itu ya, ada yang mungkin ada yang keluar satelit dan sebagainya, mungkin saja ya. Nah, itu mungkin trennya udah selesai. Tetapi kalau kita lihat digitalisasi ya, program-program bank digital, semua butuh komunikasi, semua butuh sinyal internet dan lain sebagainya. Jadi menara ini harusnya cukup menjanjikan ya sebagai salah satu saham untuk position. Oke. Ya, nah habis itu saya mau bahas sedikit mengenai BBRI. Karena BBRI sudah selesai corporate action-nya, teman-teman boleh mulai perhatikan. Oke, ingat ya, reaksi saja. Yang kita tunggu adalah dia break dari trendline ini. Dia break, berarti di atas 3.800 sekian lah ya. Ini berapa ya? Coba kita cek sebentar ya. Oke. Ya, ini sekitar 3.000, hampir 4.000. Jadi ya, dia break trendline itu, ya, break dari trendline ini ada sekitar 4.000, teman-teman bisa lakukan cicilan pertama. Tapi kalau saya boleh sarankan ya, karena ini kan sahamnya cukup cukup merakyat ya, hampir semua orang tahu gitu ya saham ini ya, dan cukup banyak yang memburu karena corporate action-nya juga udah selesai kan. Jadi saya lebih menyarankan adalah tunggu dia break, habis itu jangan masuk dulu. Tunggu dia retest. Ya, apalagi indeks harga saham gabungan masih cukup panjang ya. Dia mungkin masih akan ada di pola konsolidasinya cukup panjang ya. Jadi saya mungkin ya kita melihatnya akan jauh lebih bagus adalah BBRI break dari resisten tersebut, kemudian retest baru kita ambil. Karena BBRI ini bobotnya cukup besar mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Ya kalau indeks harga saham gabungan masih cenderung dalam pola konsolidasinya, jadi saya lebih sarankan adalah teman-teman kalau mau buy BBRI lebih baik tunggu dia break ya, kemudian
retest. Nah, pada saat dia retest ke trendline, itu adalah saat teman-teman ambil. Ingat ya, retest dengan volume yang kecil, ya dia retest dengan volume yang kecil. Nah, itu di sini baru teman-teman mulai ambil posisi. Ya, nah itu aja, teman-teman. Ini mungkin intro dari saya. Jadi ada 4 saham ini teman-teman bisa perhatikan ya ke depannya ya. Oke, nah dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Oh ya, sebelumnya ya, saya membatasi ya program untuk yang market review ini sampai 1 jam saja ya. Jadi hanya dari jam 7 sampai jam kurang lebih jam 8 ya. Artinya kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan ya sebelum jam 8 juga kita cukupkan. Ya, oke. Oke, nah kita lihat ya sekarang INTP. Buat teman-teman yang mau tanya silakan di chat atau kalau misalnya mau tanya tinggal raise hand aja, nanti saya buka apa kalau mau pakai mic ya. Ya, nah INTP ya saya udah katakan ya, INTP ini berarti ya kita tunggu dia hold aja. Tunggu kita hold aja ya sampai ini berapa ini? Resistnya itu ada di 11.650. Ini INTP ya. Artinya kalau dia bisa break dari situ baru kita ikut. Ya, baru break dari berapa tadi? 11.600 oke, 11.600 baru kita buy atau ya dari sinilah ya dari 11.475 kalau teman-teman mau agak agresif. Oke. Ya, itu INTP. Nah, saya bahas satu-satu ya. Ini mulai masuk banyak. Oke, nah habis itu bagaimana dengan Aisyah? Nah, Aisyah itu karena lumayan ini ya, lumayan cukup lama ya. Kalau teman-teman belum mau beli ya nggak apa-apa, tungguin aja sampai dia selesai. Ini kan sebenarnya udah mau berakhir sih ya. Perjalanannya udah mau berakhir. Oke, tunggu dia break. Ini kan trendline-nya teman-teman cek ya. Trendline itu dari mana ya? Nih. Oke, nah tunggu dia break trendline. Tunggu dia break trendline, baru teman-teman mulai lihat nih, oke, kira-kira dia cukup layak nggak untuk kita beli setelah dia break trendline. Kalau dia sampai dia break trendline dan dia bisa best atau dia bisa sedikit konsolidasi di situ, itu jauh lebih enak buat kita. Ya, karena dari trendline sebenarnya kita udah tahu di mana stop loss kita. Kemudian kalau dia bisa best, itu lebih baik buat kita. Ya, karena stop loss-nya juga lebih kelihatan. Nah, kalau teman-teman udah beli, ya silakan hold. Ini mungkin masih agak ini ya, mungkin sampai ke ujung sini kita tinggal lihat ya dia bisa ada apa namanya, ada volume gede nggak nongol di situ. Ya, nah habis itu Adi coba kita lihat ya, Adi ya. Kan kemarin konstruksi udah mulai naik-naik ya. Nah, teman-teman cek nih Adi ya. Konstruksi ini sebenarnya kalau sekarang kita buy itu lebih ke arah bottom fishing, oke? Nah, jadi saya lebih sarankan adalah teman-teman kalau misalnya mau masuk di Adi ya, pastikan dulu dia benar-benar sudah mulai up. Ya ini kan udah mulai kan, volumenya udah gede ya, volumenya udah gede. Tapi kelihatannya masih akan ada peluang untuk retest kembali ke bawah. Ini volume, lihat volumenya udah mulai mengecil, tapi memang candle-nya juga kecil-kecil kan di ujung situ ya. Jadi apa yang kita lakukan kalau teman-teman belum punya barang ya, lebih baik tunggu dia di atas ini. Ya, pastikan dia udah mulai break di situ, nah baru teman-teman buy lagi. Ya, kalau tidak berhasil ikut dari bawah. Tapi kalau bila berhasil ikut dari bawah, tinggal trailing stop aja untuk Adi. Termasuk konstruksi yang lain ya, tinggal teman-teman trailing stop. Tapi kalau misalnya belum masuk, ini kan area pullback-nya ya. Nah, kalau dia pullback, teman-teman tinggal cek di sini. Ini harusnya berapa ya? Coba kita cek sebentar. Nah, high-nya itu di 870. Nah, buat teman-teman baru mau masuk situ ya, beli aja di sekitar 870. Tapi ingat ya, ini masih posisi ya, kita baru bilang fresh move dari downtrend. Apakah dia sudah mulai uptrend atau belum? Ya, belum ya. Teman-teman bisa cek di sini. Ini masih akan ada tantangan di sini nih, area sekitar ini. Ya, tantangannya masih ada di sekitar itu. Jadi sekitar 1000-an ya, 1000-an. Nah, tapi kalau teman-teman yang agresif mau masuk dulu ya, teman-teman cek di 870 ya, ini untuk Adi ya. Nah, habis itu kalau yang konservatif mendingan tunggu dia benar-benar udah mulai uptrend. Break dari area ini di 1000 lebih ya, 1000 lebih. Kalau dia bisa best aja ya. Nah, konsolidasi aja dari sini.
mungkin akan lebih enak buat kita. Kok nggak keluar? Ya, nah ada konsolidasi aja di situ. Ya, jauh lebih enak buat kita karena kita masih belum melihat ya pergerakan dari konstruksi ini karena apa? Ya, sekarang kan cuma ada sentimen-sentimen kalau misalnya BUMN ini akan dapat dana apa itu namanya, dana PEN atau dana apa gitu ya, dana talangan dari pemerintah dan lain sebagainya. Ya, ini baru itu doang. Nah, bagaimana dengan ESA? ESA ini hampir kayak nangkap pisau jatuh ya. Oh, ini dia udah break. Ya, kalau dia udah break, dari sini aja kita udah nggak liatin ESA ya. Ini ya, dari sini ya. Ini udah nangkap pisau jatuh. Apalagi dia udah break dari sini. Udah, ini sementara lupakan saja ESA. Ya, ini untuk ESA. Habis itu apa? ISSP. ISSP ini masih berhubungan dengan baja ya. Ya, nih, ISSP. Saya nggak trading di ISSP, tapi kalau teman-teman mau lihat baja, lihat yang saya pilih itu lebih ke arah baja. Ya, kemarin kan kita pilihnya adalah baja, ya ini ya baja masih di sini, habis itu Krakatau Steel, ya. Nah, kalau secara fundamental ya tentu teman-teman kalau misalnya mau lihat ya lihat Krakatau Steel. Tapi kalau teman-teman mau agak-agak apa itu namanya? Agak-agak gue mau agak-agak tantangan lah ya. Nah, baja silakan. Ya, tetapi ya teman-teman ya sekali lagi jangan lupa risk-nya. Jangan lupa risk-nya. Jadi saya bukan berarti saya merekomendasikan kalau baja itu pasti akan to the moon ya, enggak ya. Ya, tetapi dia udah dalam kondisi low risk. Kenapa kita lihat kondisi low risk? Karena dia ada di sekitar setup ini. Ya, ada di setup ini. Jadi artinya risk kita kan di bawah sini. Ya, risk kita ada di sini. Jadi stop loss-nya. Jadi kalau dia break dari 366 ya berarti kita tahu di mana kita harus keluar. Oke. Ya, itu untuk ini terus apalagi SMBR. Lumayan juga ya. Ini pada trade udah pada masuk atau gimana ya? Nah, SMBR nih. Oke, nah SMBR ya, kalau saya boleh lihat sekarang adalah teman-teman, kalau dia nih kayak ini kan masih kayak channel ya. Dia membentuk channel nggak sih? Enggak ya. Belum ya. Belum sampai membentuk channel. Oke, nah kita tinggal cek di bawah. Trendline bawah ini akan berfungsi sebagai stop loss teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah punya barang berarti trailing stopnya adalah trendline ini. Ya, tapi kalau misalnya belum punya barang, kalau mau buy ya, kalau mau buy, teman-teman tungguin di atas 680. Tapi ya ini adalah saham yang masih kita lihat ya, ini masih minornya itu baru minor uptrend. Minornya itu minor uptrend, lihat sendiri ya. Dia kan baru mulai ya, Nah, karena dia saham baru mulai, saya lebih sarankan adalah teman-teman tunggu dia agak base konsolidasinya agak panjang dulu. Ini kan dia udah mulai naik ya. Nah, konsolidasinya kemungkinan besar akan ada di sekitar ini. Nah, ya lebih baik ya tunggu dia konsolidasi di sini. Nah, habis itu teman-teman baru mulai buy. Kalau sekarang buy, jujur ya, walaupun ada trendline ini sebagai stop loss ya, tetapi ini risk-nya itu udah lumayan gede. Karena pergerakan SMBR, teman-teman tahu sendiri ya, dia bergerak bisa arah, tiba-tiba arah, habis itu bisa ARB. Kan lumayan ya, SMBR kan karakternya memang begitu. Jadi memang udah kayak goreng-menggoreng juga di situ. Ya, BABP RI tapi di bawah turun. Nah, itu mungkin udah urusan soal GCG ya. Saya nggak akan bahas BABP. Oke. Nah, BBKP bagaimana BBKP? Karena dia sedang ada namanya corporate action, kebiasaan kita adalah kita hindari. Jadi tunggu sampai corporate action-nya selesai, baru kita mulai cek lagi teknikalnya. Ya, jadi kita nggak akan mau terjebak pada euforia. Nanti dia ada berita yang bertiup ke arah bulan ya, ada yang bertiup ke arah entah kemana gitu ya. Jadi kita nggak mau. Jadi setiap kali ada corporate action kita hindari dulu. Ya, contoh misalnya kayak BBRI. BBRI kan kumdetnya sudah ada kan. Nah, berarti semuanya kan udah ketahuan RI-nya di berapa segala macam kan. Kita back to technical-nya gitu ya. Nah, habis itu BMRI sebenarnya udah cukup bagus kok.
Ya, cuman karena kemarin aja, jadi dia turun kan. Nah, habis itu apa yang kita lakukan untuk BMRI? Saya lebih sarankan adalah teman-teman cek ya, nih ya 6.350. Kayaknya masih sama ya dengan Sabtu yang lalu ya. Kalau teman-teman mau mulai buy di 6.350. Ya, ini adalah periode uptrend-nya. Ya, dari kemarin aja teman-teman lihat ya, shadow-nya kan lumayan ya, menolak untuk turun, menolak untuk turun. Ya, ini untuk BMRI. Ya, teman-teman kalau misalnya ambil BMRI, lebih baik ngambil sekalian kalau memang mau swing ya, atau ini kejauhan. Ya, kalau mau swing ya berarti cuma sampai ke atas ini aja ya, stop loss-nya ini taruh aja di bawah sini deh. Ini kok tinggi banget. Ya, ini berarti kita buy-nya di sini. Ya, ini anggap besok baru buy ya. Nah, kalau teman-teman baru buy besok, ini sebentar. Ya, anggap di sinilah ya, nggak usah sampai week-nya. Nah, ini turun bawah. Ini ada sekitar 1/4. Ya, 1/4 kurang lebih lah. Nah, ini buat swing aja, teman-teman. Karena kita ngelihat ya, BMRI itu ya lebih ke arah apa ya? Karena indeks harga saham gabungan kan masih bakalan konsolidasi kan. Ya, BMRI mungkin juga tidak akan Oke. Ya, Tekim INKP. Ini Tekim INKP cukup favorit ya sama orang-orangnya. Apa masih bagus? Oh, nah, kalau Tekim INKP saya masih menunggu di atas 8.000. Ya, INKP gimana? Harusnya sama ya, masih dalam keadaan best begitu. Ini sesuatu yang cukup bagus. Saya cukup senang kalau misalnya dia bisa ngebest gitu ya. Nah, ya, oke. Nah, sama ya INKP dan Tekim ya. Ya, Tekim di 8.000, INKP di sekitar 8.175. Tungguin aja dia break dari area itu baru ikut. Ya, lumayan sih, naiknya sih lumayan. Kalau kita bilang buat ini ya, kalau misalnya naik ya, sorry, mute dulu ya. Ya nih kalau misalnya ini, anggaplah kita ngejarnya high kemarin ya. Ini berarti 1 banding berapa? Lumayan loh. Ya, ini ya, 1 banding berapa ini? 1/9. Ya, kita anggap kita kejar high kemarin ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, pergerakan naiknya itu bukan berarti ceng gitu ya, enggak ya. Pasti dia akan membentuk struktur terus naik segitu ya. Oke. Ya, ini untuk Tekim INKP, tungguin aja di sekitar Tekimnya 8.000, INKP berarti di sekitar 8.000 berapa nih? 8.175. Oke, nanti itu ya kabar-kabari ya kalau misalnya udah break ya. Oke, Krakatau still udah kita bahas tadi ya. Nah, MTDL lebih baik di position. Lebih baik di position. Oke, jangan di swing. Kalau di swing mah teman-teman akan ketinggalan apa namanya pergerakan besarnya. Pakai untuk position. Ya, ini kan dia udah bergerak nih. Habis ini sekarang dia lagi pullback kan. Pakai untuk position MTDL. Kalau teman-teman pakai ini untuk swing, sayang karena memang karakternya juga dia bergerak juga kadang-kadang doang. Ya, kadang-kadang aja. Ini memang saham-saham yang lelet-lelet lah. Jadi pakai untuk position. Jadi memang kita lihat ya data center segala macam ya. Terus apa penunjang-penunjang untuk digitalisasi semua ada di MTDL. Jadi ya kita lebih baik gunakan MTDL untuk position. Oke. BHIT right issue berarti kita nggak bahas. Nah, Akra ya, Akra teman-teman ya ini saham sudah bergerak sebenarnya. Tinggal kita ini harusnya udah kena trailing stop ya. Dia udah bergerak, udah mulai masuk ke area ini nih ya, 3.830 sampai 4.290. Kita mau dia ada konsolidasi di area ini sebenarnya. Ya, pas kita masuk, dia masuk. Terus habis itu break ya. Ini kemarin harusnya udah kena trailing stop. Jadi lumayan lah ya pergerakan dari bawah sini sampai ke atas sini udah cukup oke. Nah, apa yang kita lakukan? Lebih baik teman-teman tunggu dia konsolidasi ini selesai di sini. Ya, konsolidasi ini ya. Pergerakan Akra ini tunggu dia selesai karena dia udah bergerak dari sini sampai ke sini. Jadi memang udah dibutuhkan waktu untuk konsolidasi. Dia udah break dari sini juga ya. Jadi
harusnya dia akan mulai konsolidasi di sini sembari menunggu laporan keuangan Q3, Q4 ya. Jadi kita akan mulai melihat. Memang katalisnya cukup banyak untuk Akra. Katalis positif ya maksudnya ya, dia ditugaskan oleh Freeport untuk pembangunan smelter dan lain sebagainya. Ini Akra terus habis itu dia sedang lagi ada transisi bisnis ya, dari tadinya distribusi minyak ya, distribusi minyak sekarang udah mulai kerjasama sama BP ya, BP yang Malaysia itu ya, bikin pom bensin di mana-mana kan. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat gitu. Oke, Antam, JSMR dan apa tadi? TWR ya. Oh ya udah ya. Thank you Bu Lili. Oke, BTPS look like good ya. Coba ya kita lihat ya BTPS ya. Ini memang saham favoritnya para gajah ya. Enggak ya, kita masih belum melihat dia bakalan selesai. Jadi lebih baik ya tungguin aja lah ya, tunggu dia selesai, benar-benar selesai. Apalagi sekarang lagi tren digitalisasi ya. Kalau digitalisasi ya, apa bank digital, harusnya sih kita lihat ke induknya ya. Kalau ini masih ada apa namanya kayak ini masih akan belum lah, kita lihat masih belum lah, ini masih agak panjang. Memang dia mungkin aja akan bergerak begini ya. Ya, ini kita nggak tahu dia apakah akan sampai ke ujung sini apa enggak ya. Tapi setidaknya teman-teman cek lah trendline ini, tinggal perhatikan dia akan bergerak kemana. Kalau dia bisa break dari trendline itu, ya baru kita mulai mikir untuk ngambil BTPS ya. Karena untuk era digitalisasi, mungkin teman-teman bisa lihat adalah induknya BTPN. Nih. Ya, jauh lebih senang ya kalau kita lihat teknikalnya BTPN. Cuman ya volumenya apa pergerakannya yang masih belum ada. Nih. Ya, jauh lebih menyenangkan sih di sini. Cuman ya tinggal kapan aja nih, kapan dia akan terjadi. Ya, ini kalau misalnya dia udah sampai sepanjang ini, apalagi kalau terus panjang lagi ya, ini mungkin ledakannya akan lebih kencang. Oke, keras udah ya. GGRM, gudang garam itu saya untuk rokok-rokok saya masih cenderung untuk hindari ya. Karena masih ada sentimen cukai, tahun depan cukainya akan jauh lebih gede. Dia naik hari ini karena ada relaksasi ya, pemungutan cukainya kalau nggak salah bisa dipending atau apa itu namanya ya. Jadi dia harusnya bayar sekarang, bisa dipending sampai 3-4 bulan ke depan gitu. Jadi hanya bergerak begitu aja. Dan kondisi teknikalnya sendiri masih downtrend. Ya masih cenderung downtrend ya. Lihat. Bukan cenderung downtrend, memang downtrend ya. Ya masih downtrend gitu ya. Nah, ya teman-teman, saya masih cenderung adalah menunggu. Walaupun mungkin ya kalau teman-teman mau trading swing di sini ya, swing aja ya, tidak untuk ngapa-ngapain ya. Swing aja ya. Nah, ambil target, tutupin gap ini aja. Ya masih ada 1/4. Hanya target tutupin gap ini tuh. Ya, jadi kalau dia naik, berarti ini buy ya, buy di 33.675. Oke, hanya untuk tutupin gap ini aja, berarti jual di 40.000 lah ya. Nah udah selesai, udah cukup di situ. Ya ini untuk gudang garam ya, tapi ya kedepannya memang sentimennya masih cukup ini karena cukai ya. Apalagi di tahun depan undang-undang perpajakan yang baru kalau jadi diterapkan itu lumayan memberatkan dunia usaha. Ya. Oke, kita lihat lagi PTSN. Nah, PTSN tunggu dia selesai. Tunggu dia kelar aja ya, baru kita mulai lagi ya. Ini udah koreksi pertama, koreksi kedua, apakah nanti ada koreksi ketiga, koreksi keempat, pokoknya tunggu dia kelar aja. Ya, jauh lebih seneng lah, tunggu dia kelar aja ini. Kalau sekarang ya teman-teman mau cuman saya ngambil di bawah terus ambil ke atas, ya silakan. Gitu ya, tapi ya risknya lumayan karena dia udah mulai mengecil kan. Kalau masih di sini-sini ya mungkin masih bisa kita swing-swing di situ ya. Tapi kalau dia udah mengecil begini ya mendingan tunggu dia mengecil aja lah. Itu apalagi market dalam keadaan seperti ini ya, jauh lebih baik tunggu dia mengecil ya. Oke, kita lihat BKSL. Banyak juga ya yang kita bahas ya. Nah, BKSL
dia kan udah break, mungkin ikut sentimen itu ya, ikut sentimen sektoralnya ya. Tetapi ya saya masih melihat adalah BKSL lebih cenderung dalam tanda petik masih digoreng-goreng ya. Buat saya nggak terlalu menyenangkan ya, buat terutama untuk gaya saya ya, untuk ada di BKSL, apalagi secara fundamental segala macam ya. Saya tahu sendiri lah ya, tidak terlalu menyenangkan sih ya untuk itu. Untuk BKSL. Oke, jadi saya tidak akan terlalu bahas banyak ini. Nah, habis itu Mari menurut saya dia sudah ada di puncak ya, sudah ada di puncak ya. Kalau teman-teman lihat ada sebuah pattern di bawah situ, ini adalah tanda-tanda memang hari ini harusnya dia akan mulai berakhir ya. Kita nggak tahu apakah nanti akan reakumulasi kembali di situ atau tidak, tapi tren untuk saat ini sudah selesai. Tren untuk saat ini. Jadi dengan ada descending base di sana ya, ini harusnya udah kelar. Ya, ini harusnya udah kelar. Jadi trennya dari yang bawah sini sampai ke sini, ini trennya sudah selesai. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut lagi, lebih baik ambil saham yang lain aja lah. Ini kan udah dipucuk-pucuk. Ya, buat apa ngambil saham-saham yang seperti itu? Emang Bursa Efek Indonesia cuma ada dia doang kan? Enggak. Ya kan? Itu ya. Nah, Raja teman-teman lihat ya. Apa yang ini nih mungkin yang hari Sabtu kemarin kan saya udah sempet ya mention untuk teman-teman ya, ada Raja sama Pegas. Oke. Nah, Raja teman-teman lihat ya, dia balik retest ke situ ya. Yang teman-teman mesti perhatikan. Jadi Raja UNG. Yang teman-teman mesti ikutin adalah ini. Karena ini future-nya gas ya, lihat ya, kemarin kan dia sempat koreksi memang ya, kita memprediksi kalau dia akan retest, ternyata enggak loh, di hari ini gap up. Dia gap up. Jadi kalau misalnya lihat dari pattern-nya, dia masih ada peluang sampai ke 21,4. Ini futures dari gas yang notabene yang dijual oleh si Raja sama Pegas. Nah, kalau futures-nya begitu, ini kan gara-gara yang kemarin hari Jumat kan hancur. Ya, memang itu sayang banget sih hari Jumat lagi hari Rabu kemarin kan gitu. Nah, kalau teman-teman ini ya mau ambil Raja, ini kan dia udah mulai turun ke bawah nih, turun ke bawah. Nah, buat agresif aja ya, teman-teman masih bisa ambil lagi bawah di bawah sini berapa ya? Sekitar 184 ya kalau dapat ya, kalau enggak ya berarti teman-teman akan bisa cicil buy di sekitar 190. Tapi kalau misalnya nih, wah kayaknya market lagi konsolidasi begini, masa gue buy on support ya? Lebih baik kita buy on breakout. Jadi buy aja di 212 atau di berapa ini? 206. Ya, 206 sampai ke 212 ini adalah area kita mulai cicil buy. Ya, ini Raja. Oke, ingat ya, Raja cek Raja, Pegas, cek future gasnya. Jadi selama dia masih bergerak naik, harusnya dia akan ikut. Ya, termasuk Pegas. Ya, pokoknya cek di situ. Oke, ini kan sama-sama dia retest kembali ke bawah kan. Jadi kalau teman-teman udah ambil, lebih baik ambil pada saat dia break. Saya daripada Pegas, saya lebih baik ambil ke Raja. Ya, ini saya udah pernah terangkan di hari Sabtu ya. Kenapa alasan saya ambil Raja daripada si Pegas. Oke, kita lihat MAPI. Saya nggak tahu hari ini harusnya, enggak ya, nggak kena trailing stop ya, lumayan. Oke, nah MAPI ya, MAPI buat saya lebih baik teman-teman hold untuk position. Ya, MAPI hold untuk position. Jadi kita masih melihat pergerakan MAPI itu masih akan sampai ke 850 sampai 965 dan dia masih akan konsolidasi di sini. Ya, ada konsolidasi di sini. Oke, teman-teman ya, buat teman-teman yang alumni pasti tahu ya konsolidasi di sini. Kenapa? Ya, dia ada reakumulasi kembali di sini. Oke, jadi ini untuk MAPI ya. Jadi MAPI sampai sekarang saya masih hold. Jadi nggak kena trailing stop kan? Enggak ya. Ini dia naik kembali. Ya, jadi puji Tuhan ya. Trendline ini berarti cukup kuat ya untuk nahan MAPI ya. Oke, nah pergerakannya juga sebenarnya enak. Kalau kita lihat MAPI ya, ini best box ya. Kalau teman-teman lihat Darvas box tuh ya, box. Ya kan? Nah, nanti dia box lagi. Ya, kemudian di sini nanti mungkin ada box gede. Oke.
Ini untuk mafia, saya mencoba untuk mengcover sebanyak mungkin ya. Ingat ya teman-teman, ini adalah apa yang menjadi view saya di secara teknikal tentang saham-saham ini ya. Jadi bukanlah sebuah keputusan untuk saya buy besok dan lain sebagainya, enggak ya. Nah, siapkan plannya, jangan lupa siapkan juga rencana kalau tidak sesuai dengan rencana kita. Jadi harus stop loss-nya, risk-nya selalu harus diperhatikan ya. Oke, nah BBTN bagaimana? BBTN lihat ya, channel ini cukup oke ya buat pergerakan dari BBTN ya. Nah, kalau kemarin waktu hari Sabtu saya kan cenderung mensuggest ya, tunggu dia break di 1455 ya. Jadi kalau dia bisa break di situ baru teman-teman ikut. Nah, kalau market lagi bagus-bagusnya, sebenarnya saya mungkin agak agresif ya. Kenapa? Karena dia kelihatan banget kok dia cukup mengikuti trendline ini. Ya, mungkin saya akan agresif, tapi karena marketnya konsolidasi begitu, ya saya akan cenderung konservatif. Jadi saya akan tunggu dia break. Ya, kalau swing aja sebenarnya swing aja masih cukup bagus ya. Ya dia mungkin akan berhenti di sekitar ini. Mana sih? Ya mungkin dia akan berhenti di sekitar ini. Oke ya, dia mungkin akan berhenti di sekitar itu. Tapi kalau misalnya kita ambil untuk agak sedikit long ya, apalagi kan teman-teman tahu sendiri BTPN ya, sektor properti udah mulai bergeliat kan. Nah, kalau misalnya saya ambil aja di sini, kalau nggak usah terlalu tinggi lah ya, 1/6 aja, lumayan nih. Nah, ya 1/6 aja. Ya, jadi 1455 buat teman-teman yang di kelas kan tahu komet kan. Nah, ini teman-teman hitung kometnya. Nah, kenapa 1455 ya? Di situ kometnya kan. Ya kan? Nah, teman-teman tinggal buy. Nah, habis itu kalau teman-teman swing aja ya. Ambillah posisi dekat-dekat inilah ya, dekat-dekat pucuk sini. Nah, nggak usah sampai ke atas-atasnya, nanti nangis sendiri. Kok nggak nyampe gitu kan, terus dia turun ya. Oke, nah kalau teman-teman swing doang ya sampai 2095 udah cukup lumayan lah 2095 kan. Kalau buy di 1400. Ya. Oke. Itu untuk BBTN. AMRT ya. Ini mungkin tunggu dia kelar aja ya. Ya, kita kurung aja dulu ya sebentar AMRT. Oh, lumayan itu ya. Nah, tunggu dia kelar aja kali ya. Ini mungkin dia akan terus bergerak nih. Nah, kita cuma nggak tahu dia akan bergeraknya sampai sejauh apa nih. Ya, cuman pergerakannya akan mulai melebar nih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah lihat begini ya, ini kan ada 1, ini 2, ini sempat ke bawah ya. Jadi sebaiknya ambillah di sekitar trendline ini. Buat swing aja ya, buat swing ya. Jadi habis itu jualan di atas sini. Oke, nah habis itu tunggu lagi dia di bawah sini. Kalau dia masih terus mengikuti area pergerakan ini. Jadi channel ini kalau masih ikutin ya. Nah, teman-teman tinggal kalau dia kena sini ya tunggu dekat-dekat trendline bawah sini. Semakin lama dia akan semakin gede. Ya, jangan lupa konfirmasi volumenya karena ini volumenya terus mengecil nih. Jaga-jaga kalau sampai dia jebol. Oke, karena power untuk bergerak ke atasnya mulai terbatas karena volumenya terus mengecil nih. Tapi kalau dia masih bisa bergerak, ya udah nggak apa-apa. Lihat dia retest ke atas sini, kemudian dia turun nggak? Kalau dia turun, teman-teman tinggal buy, mantul, berarti candle kedua, teman-teman baru masuk. Itu untuk swingnya. ASI harusnya udah capai target ya hari ini ya, kalau nggak salah ya. Yes, ya ini udah masuk. Masuk ke 5.445. Ini udah mulai masuk target pertama nih. Ya kalau teman-teman ikutin dengan trailing stock sih harusnya udah kena ya. Ya ini kan hari apa nih? 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu udah kena 5.400. Nah ini pertanyaannya langsung to the point ya. Small cap, big medium cap yang TAFA masuk ke dalam hydrogen gyms ada enggak? Ya. Oke, nah saat ini yang saya lihat itu adalah Krakatau Steel, Friends, ya, TWR sama si BPKP.
Tapi kalau nanya teknikal ya belum confirm karena indeks harga saham gabungannya sendiri begitu, ya kan? Tapi teman-teman bisa perhatikan saham-saham itu. Ini ada saham-saham turnaround ya. Tinggal perhatikan begitu market sudah mulai pulih, ya artinya dia udah mulai break dari trendline yang ada ya. Nah, teman-teman udah bisa lihat saham-saham seperti itu. Ya. Ini ngomong hidden gem ya. Oke, nah PTBA. Nah, PTBA, teman-teman lihat ya, yang saya kurungin itu adalah 2400-an. Berarti teman-teman lebih baik tunggu dia break aja. Di area ini. Ya, break dulu di area itu baru kita bicara lah. Nah, dia break aja ya. Dia break ini sebuah momentum di situ ya. Dia break ya. Jangan beli pada saat dia break karena dia sedang momentum ke atas. Ini pada saat dia break ini pasti akan kehabisan tenaga. Jadi lebih baik tunggu dia retest. Ya, dia retest baru teman-teman ambil ya. Oke, ini juga saham batubara teman-teman perhatikan ya, saham-saham batubara. Ini harga batubaranya udah all time high terus tuh. Ya itu udah tegak lurus gini. Jadi kalau dia roboh, harusnya robohnya juga lumayan kencang. Jadi ini memang saham-saham yang sunset. Ada sebuah konferensi ya teman-teman harus ikutin ya, namanya konferensi GasGlow ya, GasGlow. Itu adalah konferensi perubahan iklim, di mana di konferensi itu akan diputuskan penggunaan batu bara ini boleh sampai kapan. Ini mungkin sekitar di Oktober November ya acaranya. Cek di Google ya. Nah, jadi artinya ya saham-saham yang ada di sekitar batu bara ya teman-teman perhatikanlah. Oke, habis itu banyak ya. BMTR. Ini ya, BMTR ya. Kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, saya sih cenderung tidak akan membeli ya saham-saham begini. Oke, pergerakannya, volatilenya terlalu tinggi. Ya, kadang-kadang habis itu nggak ada, terus habis itu volatile. Nah, ini adalah saham-saham yang teman-teman harus lihat penunggunya. Nah, kebetulan saya tidak ada di bidang ini. Ya, teman-teman lihat ya, buat ngecek penunggu-penunggu itu. Saya kebetulan nggak di situ. Oke. Nah, Asri ya, Asri buat saya masih hold Asri. Ya, ini masih cukup oke kok. Apalagi dia mulai best di situ ya. Mulai best di sekitar trendline ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum dapat barang ya, tinggal tunggu dia break dari trendline itu. Ini kalau kita lihat skenario-nya, mungkin dia masih akan bergerak di sini ya. Ya sembari nunggu lah ya, apa cuaca indeks saham gabungan bagaimana, terus sektoralnya bagaimana ya. Nah, kalau dia bisa break ya ke sini dulu ya, ke sekitar 200. Nah, 200 kalau dia break, nah itu udah awal dari uptrend-nya si Asri. Oke, kalau belum punya gimana? Teman-teman ikut di sini. Kalau buat swing doang ya, swing saja ya. Ambil jualan di sini. Ya, ini berapa? Ini 1/2 aja kalau swing ya. Ini hampir 1/3, 1/2,5 lah. Ya buat swing doang ya. Jadi jualan di ini, di resisten atas ini. Oke, banyak juga ya. Soci hindarin aja, Pak. Ya, Soci. Nah, real saya nggak akan bahas ini ya, karena ini saham baru IPO. Oke. Ini ya, Soci ya. Saya sih lebih baik menghindar ya dari Soci ya. Kenapa? Karena pergerakannya ini cenderung cukup sepi. Cukup sepi. Jadi daripada teman-teman ada di Soci, mendingan di bull sekali. Mendingan di bull sekali ya. Daripada Soci. Friends kita lihat dia masih akan konsolidasi ya, masih akan konsolidasi. Jadi ya teman-teman masih akan harus menunggu ya. Apalagi dia udah break trendline itu ya. Teman-teman masih akan menunggu nih. Ini trendline buang aja. Nah, teman-teman akan lihat konsolidasinya mungkin ada di sekitar ini. Ya, dia masih akan konsolidasi. Nunggu apa? Mungkin nunggu laporan keuangan kali ya. Jadi karena dikonsolidasi ya pasti nggak terlalu menyenangkan untuk
Ikutin. Nah, IPCC teman-teman bisa tunggu sampai dia kelar. Ini mungkin akan tunggu benar-benar pengumuman soal merger dan lain sebagainya ya. Ini volumenya juga terus turun ya. Jadi lebih baik ya tunggulah. Ini kan saya gambar nih. Nah, teman-teman bisa ikutin ya. Tunggu sampai kapan? Ya, ini ya. Kelihatannya bakalan sampai Oktoberan. Ya, mungkin dia bergerak-geraknya sampai Oktoberan. Ya, ini bukan dukun loh ya, tapi ya cuma ngelihat karena lihat pergerakan dari chartnya ya kurang lebih segitu. Oke? Ini kalau udah bahas ini mah nggak bakalan kelar, ini udah jam 8 ya. MNCM, ini saham-saham yang saya cenderung hindari ya, BMTR, MMCM, MSIN dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Ya lihat sendirilah ya, pergerakannya pun tidak mencerminkan apapun. Coba bayangkan. Saya cenderung hindari saham-saham seperti ini, pergerakannya seperti itu. Oke. BBTN udah break. Masa sih udah break? Kayaknya itu ya. Break sedikit kali ya. Oh iya, iya break sedikit kali ya. Break sedikit ya. Ya, break sedikit habis itu gagal kembali ya. Jadi ya ini berarti ini harus saya naikin dikit nih. Ya 1465. Oke, tadi kan kita ngomongnya 1455 ya. Ya, teman-teman tinggal tunggu ada sebuah candle berada di atas 1465. Ini kan 1465 kan yang tinggi ini. Ya, oke, LPKR, LPCK. Ini sama ya, saham-saham begini. Ini kan udah bottom fishing ya, kita nggak melakukan itu. Masih itu, LPCK harusnya juga sama ya. Ini kan bottom fishing ya. Ini kenapa gap ya? Ada apa di sini? Ya, ini teman-teman tinggal lihat lah ya. Tapi ini masih belum selesai penurunannya. MLP ini saham kayaknya nggak liquid ya. Ini saham apa ya? Nah, ini saham ini ya, teman-teman ya. Ini saham apa ya? Teman-teman alumni boleh tolong cek nggak skornya? Ya, nah ini mungkin ya, teman-teman kalau lihat ini ya. Saya nggak tahu ini saham, oh properti. Lah ini saham kenapa bisa naik sendirian dia? Oke, nah teman-teman tungguin dia kelar aja nih. Nah, udah ya, tungguin kelar aja. Habis kelar, ini paling cuma buat swing doang, tapi kita nggak tahu alasan dia naik kenapa ini. Ya, dibutuhkan alasan untuk dia naik. Kalau dia cuma bergerak nggak jelas itu, ya lebih baik hindari. Tapi teman-teman yang di alumni coba cek skornya berapa ini ya. Oke, BBHI ini adalah saham-saham yang itu ya, yang urusannya soal digitalisasi ya. Nah, ini masih bagus ini. Oh, ini masih sesuai ya pergerakannya ya. Ini panah yang kita ambil nggak tahu dari kapan ya. Nah, teman-teman tinggal cek ya. Ini technical talk ya. Saya nggak bicara mengenai fundamentalnya ya. Ini nggak tahu dia mampu nggak memenuhi modal yang sekitar 3T ya, kalau nggak salah modal intinya ya. Ini ya, teman-teman cek ya. Ini Bu Usi ya. Tinggal cek aja ini kalau misalnya dia naik. Ini udah mulai sih. Udah mulai volumenya udah mulai gede. BSDE. Ya ini saham properti memang udah mulai naik ya. Oh, ini udah oke nih. Coba saya panjang dulu sebentar. Oh, oke. Lebih baik tunggu dia break trend line aja deh. Ini break trend line berarti harusnya dia ada di sekitar support ini, resisten ini juga. 1000 sampai 1120 ya. Jadi lebih baik tunggu dia break itu jauh lebih enak sih. Ini kan berarti udah uptrend kan kalau dia break kan. Kalau dia break malah kita ngelihat ya, coba sebentar ya. Ini teman-teman mungkin ini sekalian ya. Jadi nggak nih? Kita nggak tahu loh ya, jadi apa enggak ya. Ini cuma proyeksi doang ya. Kalau jadi, ya ini lumayan round ya. Kalau jadi ya, teman-teman berarti buy di neckline ini.
Ya mungkin dia nanti akan ada handle di sini, turun ke bawah ya. Kita nggak tahu nanti handle-nya seperti apa ya. Berarti buy di 1150 nanti ya targetnya ada di sekitar berapa ini? 1.400-an. Ya, 1435. Oke. Nah, tapi ya teman-teman ya, apa yang kita lakukan kalau kita ketemu begini, berarti buy di neckline. Buy di 1150, bukan kalau mau spekulatif boleh nggak ya? Silakan, teman-teman tahu ya. Kalau spekulatif stop loss-nya yang nggak jelas. Oke, kalau teman-teman menggunakan presentasi sih oke. Oke, tapi kalau misalnya menggunakan ini ya, misalnya contoh ya, saya buy di sini deh, misalnya. Stop loss-nya di sini nih. Nah, TP-nya di situ. Jauh banget ya. Ya ini cuma 1/3. Ya kayaknya oke lah 1/3 gitu ya. Tapi mesti ingat tuh ya, ini bisa jadi ambrol karena nggak ada support resisten di situ. Teman-teman gambar sendiri ya, ada support resisten ya. Tapi BSDS sebenarnya boleh teman-teman perhatikan ya. Tapi saya lebih sarankan adalah buy di 1150, targetnya di 1430. Oke, itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Oke. Nah, ini terakhir saya jawab yang terakhir ya. Ayo kita lihat yang mana ya terakhir ya, karena ini udah MMLP cuma 45. Oh, udahlah. Ya, berarti kita kalau buat saya ya, skor 45 itu udah spekulatif banget. Jadi sebaiknya enggak deh. Ya. Oke, nah ini terakhir adalah CTRA. CTRA kalau teman-teman lihat broker summary-nya ini lumayan diincar ya. Sedang dikumpulkan, sedang diakumulasi oleh si asing ya. Nah, apa yang kita lakukan dengan CTRA? Teman-teman buy aja di break ini deh. Berapa ini? Break 985 ya. Break yang di atas tuh, body atas. Habis itu kita sampai sini aja deh. Ya ini pastikan dia selesai turun dulu. Nih. Nah. Ini berapa ya? 1/3. Kalau teman-teman hanya buat swing doang. Ya, hanya buat swing doang. Karena kalau lihat dia break dari sini, ini udah uptrend harusnya. Ya, ini kan strukturnya kan, struktur sebelumnya kan di sini nih. Oke, berarti dia udah mulai. Ya, dia break strukturnya, nah, kita TP di sini lah. Nggak usah sampai ke situ. TP di sana nggak usah maruk-maruk, jadi 1/3 lumayan lah. Ya, untuk menghibur kita selama sahamnya bursanya masih seperti itu, masih gonjang-ganjing seperti itu. Ya, oke. Teman-teman, saya pikir ya cukup ini ya. Nggak tahu berapa saham yang kita bahas di sini, tapi saya berharap adalah apa yang kita bahas di sini cukup bisa memberikan sebuah insight buat teman-teman. Ya, jangan lupa perhatikan ya dan analisa kembali apa yang sudah kita bicarakan di sini. Selalu lakukan analisa, cross check, selalu cross check ya, cross check dengan chartnya, cross check dengan katalis sentimen yang ada. Jadi jangan telan mentah-mentah. Itu sama seperti di channel ya. Di channel kan selalu saya posting berita, itu selalu saya ikutin dengan chart. Agar teman-teman cek, karena apa, judul beritanya itu lebih seringkali sensasional. Padahal penurunannya paling cuma sedikit atau kondisinya masih cukup bagus, trennya segala macam. Jadi jangan pernah lupa ya, jangan telan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh market, termasuk apa yang dikatakan oleh saya di sini ya. Jadi selalu cross check, habis itu bikin trading plan sendiri. Nah, stick to the plan. Usahakan disiplin di sana. Ya, jadi pastikan teman-teman mulai disiplin. Itu yang akan mengubah trading teman-teman. Itu yang akan mengubah bagaimana teman-teman bisa merasakan profit konsisten ya. Selain yang namanya risk management. Oke, ya sampai ketemu lagi teman-teman. Ini nanti saya memang akan taruh juga di YouTube. Teman-teman juga masih bisa cek ulang ya di YouTube-nya. Oke.
Baik, teman-teman, demikian untuk market review kita hari ini. Sampai jumpa lagi ya untuk market review di hari Selasa minggu depan. Oke. Selamat malam teman-teman. Selamat istirahat ya, tetap sehat selalu, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Salam tim. Thank you, Bu Budi. Thank you. Thank you, thank you. Thank you semua. Ya, saya izin live ya. Yo, God bless semua.